Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, guys. Ya, guys. Di sini udah ada satu buah gerinda ya. Ini dari brand DeWalt ya, dengan tipe DW810 ya. Nah, ini sebetulnya bisa gue bilang ini special request nih, guys. Jadi ada satu komentar dari kawan kita ya. Nah, ini berkomentar, "Bang, coba dong, Bang, request untuk review DeWalt DW810 ini." Nah, ini baru kali ini sini, guys. Jadi memang sebelumnya memang gue selalu mereview itu cordless ya. Nah, ini baru kali ini nih kebetulan gue coba mereview. Nah, ini gerinda listrik ya, guys. Nah, ini bisa lo lihat ya. Nah, ini ada manual book. Nah, ini dia nih, guys. Ini unitnya ya. Nah, jadi satu unit ini nih kita dapat free. Ini ada carbon brush ya, carbon brush. Nah, ini kita dapat serepnya ya. Ini biasa guardnya. Nah, ini unitnya sendiri nih, guys. Waduh, ini nih kawan kita nih minta request. Kebetulan juga memang ada keperluan untuk penambahan gerinda nih. Nah, akhirnya kita coba putusin deh. Nah, ini gerinda ini 4 in ya, guys. Ini size-nya 4 in. Ini size-nya 4 in. Nah, ini nih. Wow. Ya, guys. Bukannya gue untuk memuji secara berlebihan sih ya, tapi memang lagi-lagi nih kalau untuk brand-brand ya yang agak sedikit punya nama ya, ini memang bener-bener build quality-nya nih memang rapih banget ini. Ini kalau menurut gue gerinda nih rapih banget. Bodinya ya, ini plastiknya nih ABS. Ini bahannya bener-bener tebal banget nih kalau menurut gue ya. Dan ini gerinda dipegangnya itu rasanya kayak kokoh, rasanya ini kayak kokoh banget ya. Nah, ini juga bener-bener rapih kalau menurut gue nih, guys. Ya, bukannya kita memuji, tapi memang apa adanya kita review ya, apa adanya kita review. Nah, ini bener-bener barang ini kalau menurut gue oke banget. Tapi ya, guys, gue di sini cuma hanya review, memberikan jadi gini, guys. Bukannya mau menjelekkan barang ataupun brand yang ini gue jelek-jelekin, yang ini gue bagus-bagusin. Enggak, memang apa adanya yang memang terlontar dari mulut gue nih, ya seperti itu gitu loh. Barang adanya ya bagus, kita bilang bagus, ya memang kurang bagus ya. Itu kalau menurut penilaian gue, tapi ya gue lanjutin lagi sama penilaian kalian masing-masing lah ya. Nah, kita mencari kesempurnaan dalam suatu tools, kalau menurut gue itu gak bisa ya. Balik lagi ya, kesempurnaan bukan milik manusia ya, guys. Nah, di sini orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik, tapi ya kembali lagi tiap tools itu punya kelemahannya masing-masing ya kan. Nah, kalian bisa nilai sendirilah. Nah, ini kelemahan gerinda ini yang gue kurang suka, dia nggak dapat ini ya, grip yang samping ya. Nah, ini dia grip sampingnya dia nggak ada memang untuk tipe ini, nggak ada gitu. Gue sempat punya untuk tipe ini, memang dia nggak ada grip samping ya. Nah, ini gue bingung nih untuk mencobanya kayak gimana. Tapi di sini untuk spesifikasinya di sini tertulis ya. Nah, ini 710 watt ya. Untuk RPM-nya di sini ada 12.000 ya, 12.000. Nah, ini DeWalt yang untuk tipe ini nih made in China ya. Ini hampir semua lah rata-rata sudah made in China ya. Mungkin untuk mencari yang US, kayak ada beberapa di komentar video sebelumnya juga ada yang mencari DeWalt, impact DeWalt yang US. Nah, ini memang agak sedikit sulit gitu, karena memang semakin kesini pasti juga dari beberapa brand-brand ternama menekan untuk biaya cost produksi ya.
mau nggak mau untuk menekan biaya kos produksi ya mereka membuat pabriknya biasanya ini memang di Cina ya, wajar aja sih gua rasa. Tapi terkadang gini guys, sedikit bercerita, memang kita nggak bisa samakan. Contoh misalnya ada salah satu brand yang memang brandnya yang terkenal untuk low price, ada beberapa brand yang memang terkenal, oh kalau brand-brand ini nih agak high harganya ya kan, agak ya kelasnya ke atas lah ibaratnya. Nah tapi kedua-duanya sama, made in-nya Cina juga, yang mahal brand mahal made in Cina, yang murah made in Cina ya. Tapi jangan salah guys, untuk brand-brand yang seperti itu, biarpun dia memang sama-sama Cina, tapi tetap dia biasanya membawa nama ya guys. Misalkan di World made in China, nah ada lagi yang mungkin yang brand-brand low price ya, mungkin yang gua nggak usah sebutin. Nah dia made in China juga, tapi kualitasnya tetap beda karena memang biarpun di World ini Cina, tapi dia membawa namanya nih guys ya. Jadi dia membawa nama, nah otomatis pertanggungjawabannya pasti memang jelas beda sih guys. Jadi nggak semuanya sama ya. Nah ini bisa lo lihat. Mungkin nggak kelihatan di kamera. Nah ini di bawah sini nih ya, dia ada embossan di World, dan di sini dia punya emboss di World juga. Jadi nggak seperti biasanya ya. Dan di sini nih beberapa kali gue tools di World, biasanya yang sering gue temuin di baterai ya, dia di sini ada nih, biasanya ada kode produksi ya. Ini di tahun 2018 tanggal 27 bulan 8 ya. Nah ini biasanya kalau beberapa kali gue temuin di toolsnya di World itu, di baterai terutama itu pasti ada biasanya di tahun, mungkin itu tanggal produksi ya. Ya guys, sampai ya karet safety cable yang di sini nih ya, kondomnya ini bisa lo lihat di sini pun juga dia ada embossnya di World ya. Lagi-lagi memang dia membawa brand, biarpun dia Cina juga, tapi memang karena brandnya bagus ya, otomatis kualitasnya yang Cina buat juga memang harus bagus ya. Oke, kita lanjut guys. Ini gerinda ini on off-nya ada di bawah ya. Nah ini gue suka nih untuk yang model seperti ini, untuk gerinda listrik ini aman banget, safety, ketimbang yang memang model di atas ya, seperti gerinda pada umumnya. Nah ini kalau menurut gue sih gerinda ini harganya nggak terlalu mahal nih guys ya. Ini harganya gue beli 450.000 ya. Nah ini nggak terlalu mahal lah untuk sekelas gerinda listrik ya, oke lah ya. Ketimbang zaman-zaman dulu bahkan lebih mahal ya, ada yang 800.000 dan lain sebagainya. Dan beberapa dan yang gue tahu nih kalau gerinda listrik wattnya besar, nah dia makin mahal. Makanya kayak dulu pernah ada yang ngeluarin Magtek pun pernah, kalau nggak salah gue inget itu Magtek dia punya dua tipe ya, ada yang harganya mahal, ada yang harganya agak sedikit murah. Nah yang membedakan adalah wattnya ya, karena wattnya lebih kecil otomatis umumnya biasanya RPM-nya lebih rendah. Nah jadi ya tergantung kebutuhan kalian masing-masing sih guys ya. Seperti biasa nanti bakal gue juga bakal gue coba ya, gue coba alat ini ya, seperti biasa lah, mungkin motong besi behel kali ya. Nah ini nanti bakal gue coba, dan ini nanti bakal gue coba aplikasiin ke gerinda standing yang sudah ada di video sebelumnya. Nanti gue akan coba pasangin di situ apakah gerinda di World ini kompatibel atau enggak dengan apa standing grinder yang pernah lu lihat ya di video-video sebelumnya ada. Ya guys, nah ini seperti biasa nih, gue bakal coba ya untuk RPM-nya sendiri. Nah ini kita coba lebih dulu untuk tes RPM-nya ya guys. Nah, agak ribet nih kita kalau untuk nyoba ini ya. Oke. Ya. Nah agak sedikit ribet nih guys, tapi it's okay, nggak jadi masalah. Nah ini kita coba ya. Wah, hentakannya udah lumayan besar nih, terasa. Ya guys, sedikit info ya untuk gerinda listrik. Nah itu gue belum
temuin yang memang ada teknologi kickback ya. Nah ini kalau bisa lu perhatiin ada di yang pernah gue coba itu ada di video, ada di videonya yang Grinda Total. Nah itu gue pernah sempet coba kickbacknya. Nah untuk yang di World yang 414 juga tempo hari gue pernah coba juga itu kickback. Kalau untuk brand-brand yang lain kemarin kebetulan gue nggak sempet nyoba untuk kickbacknya, tapi seharusnya teknologi kickback itu sudah ada harusnya di Grinda yang cordless ya, karena untuk segi safety-nya. Kalau Grinda listrik gue belum pernah coba nih. Kalau untuk lo yang belum tahu kickback itu apa, jadi itu lebih ke safety ya guys. Jadi kalau misalkan buat lo nih yang belum pernah terbiasa untuk pakai alat Grinda ya, itu umumnya biasanya si mata ini pada saat untuk kita memotong ya itu sering kali kejepit. Makanya dulu pernah dulu suka ada kejadian orang pada saat motong kejepit, lepas, nah akhirnya jadi kena tangan dan lain sebagainya ya. Nah ini jangan sampai lah kita kejadian kayak gitu. Nah teknologi kickback itu adalah jadi pada saat si mata Grinda ini terjepit ya, dia terjepit dan tidak bisa memutar. Kalau untuk listrik biasanya yang pernah gue alamin, dia akan terus akan terus dia nggak henti ya, nggak henti, dia akan terus malah seperti meronta-ronta. Nah tapi kalau yang cordless, nah ada teknologi kickback itu adalah jadi pada saat mata ini terjepit, nah otomatis dia akan mati, dia udah otomatis sendiri dia akan mati ya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya ya itu tadi kena tangan dan lain sebagainya. Bahkan dulu pernah ada yang mengalami sampai mental ya, Grindanya sampai mental karena memang ya itu tadi memakai Grinda ini nih nggak sembarangan sebetulnya. Ada lagi memang nanti pelajaran-pelajarannya ya yang harus kita cermati. Jadi pada saat pakai Grinda ini harus hati-hati banget, terutama kalau misalkan kita motong media besi atau seperti besi hollow ya, itu kebagi dua bagian, kepotong atas, setelah itu kepotong bawah. Nah ini yang sering kejepitnya seperti itu guys kondisinya ya. Nanti coba kalau memang ada kesempatan nanti gue coba bakal bahas ya untuk bagaimana cara pakai Grinda yang baik dan benar ya. Ini kita coba langsung tes aja untuk RPM nya ya. Nice. 12.000, 11.900 something ya. Lagi-lagi angka yang memang gua rasa memang cukup ya. Lagi-lagi ya pernah gua bahas juga, beberapa kali gua alami RPM untuk RPM dari brand-brand yang memang ternama ya, biasanya memang tidak diragukan lagi untuk RPM-nya sendiri ya guys ya. Sorry tadi gua nggak sempat kasih lihat karena memang agak sedikit ngeri ya, karena memang power tenaga untuk Grinda listrik ini memang agak besar ya. Tadi kalau misalnya gua ambil angle posisi begini agak lumayan nih, agak lumayan parno karena memang satu berat ya, kedua ya agak kurang safety mungkin kali ya guys ya. Gue rasa nanti gue bakal coba juga alat ini buat motong ya. Nanti kita coba bakal motong, kira-kira tenaganya akan terasa nih guys pada saat si Grinda ini memang memiliki power yang besar untuk memotong pun atau mengaluskan. Nah ini beda, dipakainya akan beda, rasanya lebih enak ya. Ya lagi-lagi tadi gue kurang suka untuk alat ini ya, tadi kita nggak dapat ini ya, grip yang samping nih, handle itu kita nggak dapat. Ya ada yang perlu, ada yang enggak sih ya. Tapi kalau misalkan andai kata memang ada ya, mau dipakai ataupun tidak, kalau ada kan lebih enak sih guys. Oke guys, gue rasa cukup sekian video singkat dari gue. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Buat lo yang belum subscribe, pastikan lo subscribe guys. Dengan lo subscribe channel ini, lo akan terus memberikan semangat buat gue untuk membuat konten-konten seperti ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.
Nah,